Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan barokah. Pada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga pelajaran kita pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada siapa yang bisa memimpin Garuda Pancasila? Di tempat duduk saja, tidak apa-apa. Oh ya. Oke. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih pada Mbak Eca yang sudah memimpin lagu Garuda Pancasila. Oke, anak-anak, selanjutnya Pak akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak diberikan kesehatan bisa menghadiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, pada hadir semua ya. Oke, sekarang Pak Ansori mau bertanya dulu nih. Di antara anak-anak semua, pernahkah kalian menolong orang lain? Pernah ya. Seperti apa contohnya? Ada yang memberikan contoh? Silakan tunjuk tangan coba. Siapa? Ada? Siapa saja berkomentar boleh. Contoh menolong orang lain. Ya, monggo. Menolong orang jatuh di got. Iya, boleh. Bagus ya. Tangan. Ada yang lain? Menolong korban banjir. Bagus. Ya, bagus ya. Ada lagi? Apa? Menolong orang yang terkena korban banjir. Ya, bersama tadi ya. Ya, oke. Ada yang lain? Ya.
Menolong teman yang jatuh, bagus, iya bisa. Oke, menolong teman jatuh, kemudian kita tolong. Ada yang lain? Ya, berarti anak-anak sudah paham ya bahwa menolong orang lain itu seperti itu contoh-contohnya ya. Ada yang menolong korban banjir, menolong kawan yang terjatuh, menolong kawan yang masuk dalam got tadi ya. Kemudian menolong misalnya ada kawan yang tidak membawa pena, kita pinjamkan, itu namanya contoh-contoh menolong orang lah. Lain. Oke anak-anak. Selanjutnya Pak Ansori akan menyampaikan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa perasaan kalian setelah menolong orang lain? Senang terus bahagia, bagus ya, senang dan bahagia ya, karena menolong orang lain itu bisa mendapatkan pahala dari Allah ya, sangat bagus ya. Oke, selanjutnya Pak Ansori akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, di layar. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memahami pentingnya sikap menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap senang menolong orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai di pagi hari ini. Oke. Nah, oke anak-anak, Pak Ansori akan menampilkan sebuah video terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu senang menolong orang lain. Oke anak-anak simak video tersebut, ya perhatikan ya. Oke kita simak sama-sama video yang Pak Ansori tampilkan. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada teman yang sedang bermain sepatu roda dan terjatuh, lalu ditolong oleh temannya untuk berdiri. Lalu, mengapa kita perlu saling tolong menolong anak-anak? Karena saling menolong merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Artinya, dan tolong menolong kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Perhatikan contoh tolong menolong dalam kebaikan. Pertama, menolong teman yang sedang jatuh, menolong korban banjir, menolong lansia membawa beban berat. Dan contoh tolong menolong dalam dibuat dosa dan permusuhan adalah mendidik guru. Kerjasama ketika ulangan, menganggap pendapat diri paling benar saat berdiskusi kelompok bersama teman, dan mengolok-olok atau membuli teman atau melakukan perundungan terhadap teman. Ini jangan sampai terjadi ya. Sebagai anak soleh dan solehah, kita hendaknya mencontoh Rasulullah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu senang menolong orang lain. Kemudianlah, ya anak-anak, dari video yang Pak Ansori tampilkan tadi, siapa yang ingin berkomentar terkait video yang Pak Ansori tampilkan tadi? Ada tanggapan? Silakan anak-anak. Terkait pelajaran kita pada pagi ini tentang senang menolong orang lain. Ada tanggapan dari video tadi? Silakan. Ya, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Oh ya, silakan, Mbak Eca. Menolong orang yang terjatuh memakai sepatu roda. Menolong orang yang terjatuh saat sedang memakai sepatu roda. Oke, ada yang lain? Dari video tadi ada yang bisa diambil? Ya. Menolong korban banjir.
Ya, bagus ya. Ada yang lain? Ada yang tadi tidak diperbolehkan, ada yang tahu? Apa? Bekerja sama ketika ulangan. Bekerja sama ketika ulangan atau nyontek ya. Ada yang lain tadi dari video? Ya, ada. Membuli teman, bagus. Ya. Itu diperbolehkan apa tidak membuli teman? Tidak. Oke. Ada yang lain yang diperbolehkan? Ada lagi? Hah? Ada? Menganggap pendapat diri paling benar saat diskusi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Ya, oke. Ada lain? Menolong nenek-nenek menyeberang jalan. Bagus ya. Berarti anak-anak sudah paham ya terkait gambar ya, atau video yang Pak Ansor tampilkan ya, kesimpulannya. Oke, bagus ya. Oke, anak-anak, sekarang Pak Ansori akan membentuk kelompok ya. Ini Pak Ansori akan membagi kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Oke. Kemudian nanti tentukan siapa ketua kelompoknya ya. Dari masing-masing kelompok tentukan ketua kelompoknya. Kemudian kita akan menyusun rencana suatu proyek, yaitu proyeknya adalah sebuah poster. Nah, di dalamnya itu nanti anak-anak akan menentukan mana yang diperbolehkan menolong orang lain dan mana yang tidak diperbolehkan di dalam menolong orang lain. Oke, di dalam poster itu ya, nanti kita sepakati dalam pengerjaan proyek kita ini waktunya adalah 10 menit. Oke. Disilakan anak-anak nanti cara kerjanya yaitu nanti Pak Ansari bagikan posternya. Silakan nanti anak-anak menempelkan mana yang diperbolehkan menolong dan mana yang tidak diperbolehkan. Oke. Nanti ditempelkan memakai lem. Kemudian setelah itu kita akan anak-anak bekerja di dalam diskusi kelompoknya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang Pak Ansari akan bagi kelompoknya ya. Nah, ini kelompok. Nah, ini ya, ini kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Nah, itu adalah sebuah poster. Nah, ini adalah Pak Ansari akan membagikan sebuah kartu, nah, atau gambar. Nanti anak-anak tinggal menempelkan di dalam poster yang Pak Ansari bagikan mana yang diperbolehkan menolong orang lain dan mana yang tidak diperbolehkan menolong orang lain. Nah, ini satu kelompok mendapatkan beberapa bagian ya. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Nah, silakan untuk menempelkan atau di dalam poster tersebut. Ya, silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Oke. Ditempel pakai lem ya. Ya, sila cepat. Ya, oke. Lanjut. Kalau ada yang tidak mengerti nanti tanya ya. Boleh secara langsung, boleh secara turun, boleh. Yang penting anak-anak paham mana yang diperbolehkan menolong orang lain dan mana yang tidak diperbolehkan di dalam menolong orang lain. Ya, kelompok 1. Oke ya, silakan diskusi ya. Oke. Jatuh ya, ini biar Pak. Ya. Bagaimana kelompok 1? Paham ya? Ya, tidak berurutan tidak apa-apa ya. Yang penting anak-anak paham
mana yang diperbolehkan menolong orang lain dan mana yang tidak diperbolehkan menolong orang lain. Nah, kita membuat poster. Bagaimana kelompok 3? Paham? Ya. Silakan tanya ya kalau ada yang belum paham. Ini yang diperbolehkan ya. Ya. Boleh di sebelahnya atau di bawahnya boleh. Mas Hafiz, mana? Sudah? Sudah. Mas Apri, sudah ya? Bagus. Paham ya? Kelompok 2? Bagus. Kelompok 1? Sudah ya? Boleh ditulis ya, biar diperjelas ya. Yang diperbolehkan, misalnya untuk menolong orang lain. Atau di bawahnya nanti yang tidak diperbolehkan untuk menolong orang lain. Dikasih keterangan boleh ya. Nih. Ya, bagus. Ya, oke. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 2 belum ya? Kita tunggu kawannya dulu ya, sampai semuanya selesai. Oke, waktunya tadi tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Oke. Masing-masing kelompok nanti akan memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, setelah itu kelompok yang lain menanggapi. Ya, menanggapi itu apakah setuju atau ada tanggapan lain. Menurut pendapat saya
begini kalau tidak setuju misalnya ya, atau tanggapan. Kalau setuju ya setuju. Oke, kita mulai hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk berdiri, memperkenalkan nama kelompoknya, kemudian hasilnya ya. Silakan berdiri semua. Berdiri tempat dulu aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, kami perwakilan dari kelompok 1 Ya. ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Satu yang diperbolehkan. Diperbolehkan dalam menolong orang lah. Ya, apa? Menolong lansia membawa beban berat. Menolong lansia membawa beban berat. Oke. Menolong korban banjir. Menolong teman jatuh. Jatuh. Selanjutnya? Dua yang tidak diperbolehkan. Menganggap pendapat kepada benar. Bekerja sama ketika ulangan mengolah-olah akan membuli teman-teman. Oke. Dari paparan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada tanggapan? Tidak ada? Setuju ya? Oke, kita beri aplaus yang meriah pada kelompok 1. Bagus ya. Oke, silakan hasil proyeknya, posternya ditempel di papan tulis. Nah, silakan ya kelompok 1. Hasil proyeknya ditempel di papan tulis. Siap-siap habis ini adalah kelompok 2 ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Boleh di sini tempelkan, ini hasil kelompok 1 ya. Oke. Iya, bagus ya. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, siap. Sekarang kelompok 2. Oke. Silakan. Berdiri semuanya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan Hasil diskusi. kami. Ya. Oke. Satu, yang diperboleh untuk membantu orang lain. Ya, yang pertama. Menolong korban banjir. Oke, bagus. Lansia Menolong lansia membawa beban berat. Oke. menolong teman yang jatuh. Menolong teman yang terjatuh. Oke, lanjut. Yang tidak diperbolehkan untuk membantu orang lain. Satu, mengolah-olah atau membuli teman. Ya. Kerja sama ketika ulangan. Oke. Menganggap pendapat diri paling benar. Oke. Nah, dari paparan kelompok 2, ada tanggapan kelompok 1 dan kelompok 3? Ada? Setuju semua ya? Ya, oke, bagus. Ya, kita beri apa sebenarnya untuk kelompok 2. Oke. Bagus ya paparannya. Silakan hasil proyeknya, posternya ditempel di papan tulis. Siap-siap ya, habis ini kelompok 3 ya. Ya, silakan maju, tempel ya. Boleh, di sini boleh. Di atas sini boleh. Ya, bagus. Oke, itu hasil diskusi kelompok 2 selesai. Nah, sekarang kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Ya. Satu yang diperbolehkan menolong teman. Apa saja? Menolong teman yang jatuh. Menolong korban banjir. Ya. Yang tidak diperbolehkan membantu teman. Kerja sama ketika ulangan. Ya, mencontek ya. Oke.
menganggap pendapat diri paling benar. Menganggap pendapat diri paling benar. Oke, anak-anak dari paparan kelompok 3, kira-kira ada yang ingin menanggapi atau ingin berbeda pendapat? Dari kelompok 3? Tidak ada ya? Setuju semua ya? Oke. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 3. Oke, bagus ya jawabannya. Silakan hasil diskusinya ditempel di papan. Nggak apa-apa nanti. Oke, lanjut. Iya, oke, bagus ya. Berarti anak-anak sudah paham ya terkait dengan materi kita pada pelajaran hari ini tentang senang menolong orang lain. Senang orang lain itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oke. Ya, anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi dan memaparkan hasil diskusi, saatnya kita mengambil kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada 3, arti senang menolong orang lain dengan benar. 2, dapat mengidentifikasi contoh perbuatan menolong orang lain. 3, dapat mempraktekkan senang menolong orang lain. Ya, dari 3 kesimpulan ini, silakan anak-anak untuk berkomentar. Ya, sama-sama kita berkomentar. Yang pertama, arti senang menolong orang lain dengan benar, maksudnya adalah menolong dengan ya. Iya, bagus ya. Oke, bagus. Oke, yang kedua, dapat mengidentifikasi contoh perbuatan menolong orang lain. Itu seperti apa? Iya, dapat mengetahui contoh perbuatan menolong orang lain dari seperti tadi menyeberangi nenek-nenek jalan, ya, menolong teman yang terjatuh, kemudian membawa beban berat, menolong korban banjir. Nah, yang ketiga, silakan berkomentar, dapat mempraktekkan senang menolong orang lain. Maksudnya adalah setelah kami belajar materi senang menolong orang lain, kami akan dalam rumah, dalam sekolah, dan di lingkungan. Nah, berarti anak-anak akan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa di rumah, bisa di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Oke, bagus ya. Nah, sekarang Pak Ansari ingin bertanya dengan anak-anak. Apa yang telah anak-anak pelajari pada hari ini? Senang menolong orang lah. Oke, ya. Yang kedua, apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran pada hari ini? Karena bisa mengetahui tentang menolong orang lain. Ada yang lain? Apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran pada hari ini? Karena mudah untuk mempelajari materinya. Oke, karena adanya video-video tadi ya, ada video gambarnya. Oke, bagus. Kemudian Pak Ansari mau tanya lagi, kira-kira apa yang belum anak-anak pahami pada pembelajaran hari ini? Sudah paham semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Berarti anak-anak sudah paham semua dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak. Nah, silakan anak-anak buka buku pelajarannya, buku pelajaran agamanya halaman 148. Nah, di situ ada 2 soal ya. Nah, itu nanti silakan anak-anak kerjakan di rumah ya untuk PR. Ya, nggak apa-apa. Untuk PR ya. Ada 2 soal, nanti silakan anak-anak kerjakan di rumah untuk PR. Kapan ngumpulnya? Ngumpulnya minggu depan saat pembelajaran pendidikan agama Islam di minggu depan. Oke, ada 2 soal ya. Itu silakan dikerjakan nanti untuk pekerjaan di rumah. Nah, alhamdulillah kita wajib bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke anak-anak, terima kasih ya, kita selesai. Sebelumnya itu kita akan menyanyikan lagu Mars Musirawas Mantap. Nah, silakan berdiri semua ya. Ayo. Hafal ya? Nah.
1, 2, 3. Ayo semua warga Musirawas, mari kita maju membangun bersama. Kita mandiri akan bermartabat demi cita-cita bersama. Satukan tekad jiwa raga kita, pantang menyerah, hadapi bersama. Berbakti pada Musirawas, berbakti membangun negeri. Kepalkan tanganmu, tunjukkan sloganmu. Musirawas mantap, maju mandiri bermartabat. Majulah tanpa ragu-ragu, berkarya dan bekerja. Lanserapan sekantenan, kerja musyawarah mufakat bersama. Wujudkan Musirawas mantap, sejahtera kita bersama. Satukan tekad jiwa raga kita, pantang menyerah, hadapi bersama. Berbakti pada Musirawas, berbakti membangun negeri. Kepalkan tanganmu, tunjukkan sloganmu. Musirawas mantap, maju mandiri bermartabat. Kepalkan tanganmu, tunjukkan sloganmu. Musirawas mantap, maju mandiri bermartabat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, salah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.